Dulu saya sebelumnya itu SMA nggih, SMA, terus saya juga di Pondok Pesantren Al Hidayah Kebon Gede di Wonosobo. Jadi pada tahun 2015 saya lulus, kemudian saya melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka, mengambil jurusan Sarjana Manajemen. Saya pulang dari pondok pesantren, saya mukim di rumah, mulai menetap di Magelang itu pada tahun 2018. Lah pada saat itu namanya saya lulusan pondok pesantren juga sambil kuliah, apalagi kuliahnya hitungannya nyantai nggih, bukan yang selalu tatap muka, karena ketemu paling ya cuman waktu ujian atau waktu mengurus administrasi. Jadi saya berpikir gimana caranya buat usaha seperti itu. Awal mulanya saya melihat ayam kampung ayam itu berpotensi tinggi karena bisa dibilang hampir 80-90% orang di Indonesia itu makan ayam kayak gitu. Pertama saya coba cek ayam broiler dan ayam merah, ternyata kok mulai dari pangsa pasarnya, kemudian dari pemainnya itu kok sudah terlalu crowded di situ, udah terlalu banyak sekali orang yang bermain di situ. Jadi saya kok melihat potensi dan peluang saya untuk naik itu bisa, tetapi kok akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan modal yang sangat besar juga. Akhirnya saya berpikir lagi, saya lihat-lihat di sekitar rumah, kemudian di masyarakat, kok ternyata ayam kampung ketemunya. Akhirnya saya awal mulanya itu saya tidak membuat produk-produk yang pada saat ini saya tekuni ya, seperti ayam kampung ungkep, baik yang bekakak maupun yang potongan. Tetapi dulu saya basicnya itu peternak. Saya basic peternak, saya beternak karena gimir dengan prospek ayam kampung di Google, ya dengan harga jual tinggi, kebutuhan pasar banyak. Begitu saya melakoninya secara langsung, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya saya berjalan beternak selama 1,5 sampai 2 tahun, tidak sesuai ekspektasi kami. Akhirnya pada waktu itu produk-produk ini tuh muncul karena kepepet hasilnya. Jadi pada waktu itu kami sudah waktunya masa panen, tapi tidak ada yang bisa mengambil ayam kami. Padahal waktu itu populasi kurang lebih sekitar 2.000 ekor. Tidak ada yang bisa mengambil. Adapun itu harganya ketengkulak, itu sudah tidak masuk akal, tidak break even lagi. Tapi kalau ayam itu kami jual, kami akan mengalami kerugian. Kalau ayam itu kami jual, itu bukan break even, bahkan kalau ayam itu kami jual itu malah kami akan mengalami kerugian. Akhirnya saya berpikir keras gimana caranya, muncullah ada konsep ayam kampung ungkep itu tadi. Akhirnya ayam yang di rumah, ayam yang di kandang saya potongin, kemudian kebetulan tetangga ada rumah pemotongan sederhana, saya bawa ke tetangga, kemudian begitu sudah jadi karkas, saya minta tolong ibu untuk dimasakin dan saya jual ke rumah-rumah. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan ayam kampung ungkep dan bebek kalung ungkep SF Food untuk area Magelang, Jogja, Bandung, Tangerang, dan Wonosobo. Kurang lebih seperti itu perjalanan bagaimana SF Food dan produk ayam kampung ungkep dan bebek kalung ungkep ini terbentuk, Pak. Jadi perjalanannya seperti itu kurang lebih. Sekarang tujuannya kenapa saya di ayam kampung ini itu banyak ada visi yang mau kami tuju dan juga misi yang saya bawa untuk ayam kampung itu. Yang pertama, saya ingin membina dan juga merangkul kawan-kawan peternak ayam kampung yang dulu merasakan apa yang saya rasakan juga, yaitu susah menjual, kemudian pangsa pasar sulit, harga yang fluktuatif. Itu jadi kami juga di sini ayam kampungnya peternak itu binaan dari kami langsung. Jadi terjamin mutu dan kualitasnya itu insya Allah terjamin karena SOP dan manajemen itu dari kami untuk peternakan. Jadi quality controlnya juga dari kami untuk menghasilkan produk
unggulan ayam kampung ungkep tersebut. Jadi ayam kampungnya sendiri menggunakan ayam kampung KUB. Jadi ayam kampung unggul Balit Bangtan. Itu ayam kampung legal dari Dinas Peternakan di Indonesia. Kemudian juga untuk mematahkan mengembalikan terah ayam kampung sebagai daging olahan utama masyarakat. Jadi biar masyarakat kembali mengkonsumsi ayam kampung seperti. Jadi kami di sini juga mengedukasi dan juga mematahkan stigma-stigma tentang ayam kampung seperti dagingnya alot, susah diolah, dan juga harganya mahal. Jadi insya Allah kami membuat produk mutu dan kualitas untuk dagingnya empuk, mudah diolah, siap digoreng atau dibakar, kemudian harganya juga terjangkau. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Rahmat untuk ayam kampung ungkep SF Food. Nah, ini kan tadi diomongin sama lana bebek bebek. Bebek itu kurang lebih ngikutin Pak sama ayamnya. Jadi karena ayam kampung ini sudah sudah berjalan, akhirnya pasar juga jenuh. Konsumen kami beberapa jenuh, Mas. Mbok ada produk lain. Jadi mereka sudah cocok dengan rasa dari kami. Jadi rempahnya, dari gurihnya produk kami, tapi mereka bosen kalau makan ayam terus. Akhirnya apa ya lainnya, terus kami muncul bebek. Tapi bebek pun kami seimbangkan dengan ayam kampung, karena ayamnya menggunakan ayam kampung. Akhirnya kami bebek menggunakan bebek kalung. Jadi bebek kalung itu bebek lokal khas Magelang. Jadi bebeknya itu wujudnya coklat, terus kemudian ada kalung putihnya, itu jadi bebek Jawa. Kalau orang-orang awam biasanya tahunya itu bebek Jawa gitu. Cuman kalau kita peternak itu bebek kalung seperti itu Pak. Jadi untuk menyeimbangkan dan juga biar konsumen tidak jenuh dengan produk ayam kampung SF Food kami. Jadi ayam kampung itu apalagi KUB itu masih belum tersistematis Pak. Jadi terkadang kami masih kesulitan mencari untuk bahan pokok produk kami seperti ayam kampungnya. Meskipun kami sudah memiliki beberapa peternak kemitraan untuk ayam kampung, tetapi masalah quality kontrolnya itu yang suka agak sulit dari bagian eksternal. Seperti contoh bibit ayam kampungnya itu kadang bagus, kadang jelek. Nah itu juga suka nanti jadi kendala di peternak. Kemudian pakan, harga pakannya naik mahal, itu juga nanti mempengaruhi pada HPP membuat produk ayam kampung produk livestock livebirdnya itu. Kemudian margin keuntungan untuk peternak juga menjadi semakin tipis, yaitu jadinya suka banyak gonjang-ganjing di bagian hulu karena itu ayam kampung itu belum tersistematis secara masif di Indonesia. Pertama itu, tapi ini kami juga berjalan dalam rangka membuat sistem tersebut agar kembali menjadi kebutuhan pokok daging yang menjadi kebutuhan pokok untuk orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Kemudian dari segi pemasaran, kendalanya itu kami suka repot juga di bagian edukasi Pak. Jadi banyak orang yang masih terstigma, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, terstigma dengan ayam kampung itu tadi, yang dagingnya alot, kemudian harganya mahal, kemudian susah diolah. Jadi kami harus mengedukasi. Tidak seperti ayam-ayam yang sudah di luar kayak ayam broiler atau yang mereka sudah orang udah tahu gitu tentang ayamnya. Di sini kami harus memberitahu dulu tentang ayamnya, baru tentang produknya. Itu baru, jadi biaya marketing kami itu double seperti itu. Itu aja kalau sesuai harapan ya. Terkadang banyak boncosnya juga. Jadi biayanya sangat tinggi juga. Biaya marketing kami sangat tinggi. Kemudian mungkin pandemi ini juga ya mungkin hampir ya semua merasakan masalah pandemi ini. Itu juga
dampaknya signifikan sekali. Pada tahun kemarin 2020 awal itu kami alhamdulillah sudah beromset sampai puluhan. Tapi terakhir begitu kena pandemi ini omset kami tinggal 20% dari sebelum pandemi, tinggal 20%. Jadinya itu juga berdampak luar biasa juga bagi kami. Jadinya akhirnya ada pengurangan aset sampai pengurangan karyawan karena pandemi ini tadi. Tapi kembali intinya kami masih tetap membawa visi untuk menjadikan ayam kampung dan bebek ini sebagai kebutuhan daging pokok untuk masyarakat Indonesia. Jadinya ya gimana pun caranya, kalau kata Thanos ya whatever it takes lah. Kok Thanos? Kata Iron Man ya. Kata Iron Man sama Captain America whatever it takes lah, yaitu suka dukanya mungkin kurang lebih seperti itu ya di dunia perayam kampungan sama bebek kalung ini tadi. Seperti itu Pak Rahmat. Alamat usaha kami ini basisnya itu seperti cloud kitchen ya. Jadi bukan kami bisa dine in, makan di tempat atau ambil di tempat bisa, cuman kalau makan di tempat belum bisa. Jadi kami basicnya cloud kitchen, penjualan juga by online. Itu kalau tapi alamat kami ini di Dusun Kauman 2, Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Harapan kedepannya untuk usaha kami SF Food ini bisa masif, bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang sudah tua, usia produktif maupun masih remaja. Harapannya bisa merasakan manfaat dari ayam kampung dan bebek kalung ini. Jadi kembali kami usaha ini dalam rangka menyebarkan manfaat dari ayam kampung dan bebek kalung itu sendiri, karena jelas bukan jadi rahasia umum juga, udah jadi semua orang mungkin sudah tahu ya bahwa ayam kampung itu insya Allah lebih unggul daripada jenis ayam lainnya. Cuman karena stigma-stigma itu tadi banyak orang yang belum tertarik. Harapannya semua orang bisa merasakan manfaat dari ayam kampung dan bebek kalung dari SF Food ini tadi, bisa masif ke seluruh Indonesia, bahkan ekspor kalau bukan perlu lagi tapi harus ekspor, biar orang di luar juga tahu merasakan manfaat dari ayam kampung ini. Intinya kami cuma ingin menyebarkan manfaat dari ayam kampung ini tadi dan bebek kalung seperti itu Pak. Banyak aslinya quote motivasi yang menjadi inspirasi. Jadi sebetulnya kalau bilang motivasi untuk pengusaha itu jangan nyari motivasi, tapi carilah inspirasi. Kalau motivasi itu cuman seperti petasan, disumet jeblok udah, momen itu hanya momen itu tok. Itulah kenapa ada motivator-motivator. Itulah kenapa kalau mungkin beberapa kawan-kawan ada yang mengikuti seminar motivasi, begitu setelah seminar berapi-api, tapi begitu kena masalah di usahanya redup, karena itu tadi, karena motivasi. Jadi saya tidak akan memotivasi, tapi saya mengingatkan kawan-kawan untuk mencari inspirasi. Mau ngapain sih usaha? Mau buat apa usaha Anda? Dan kemudian mau seberapa besar usaha Anda, itu tergantung inspirasi dari Anda. Tapi kalau untuk saya sendiri, inspirasi saya itu saya ingin menyebarkan manfaat untuk masyarakat Indonesia melalui ayam kampung dan bebek kalung ini. Karena apa? Karena ayam kampung ini memiliki banyak manfaat daripada ayam jenis lainnya. Jadi karena saya ingin menyebarkan manfaat itu, itulah yang menjadi inspirasi saya selalu berbuat baik, kemudian memberikan manfaat seluas-luasnya melalui ayam kampung ini. Jadi intinya itu kalau kok belum mencapai, semua orang di Indonesia belum merasakan produk kami atau ayam kampung, itu insya Allah saya belum akan berhenti. Jadi bukan materi yang menjadikan kita butuh materi, cuman materi itu cuman dalam rangka untuk perantara kita mencapai tujuan kita. Jadi semakin tinggi tujuan kita memberikan manfaat, insya Allah di situ akan dipermudah. Kemudian juga
akan ada jalan. Jadi jangan condong ke materi. Soalnya kalau materi, kalau kita kita usaha itu dalam rangka mencari materi, tapi bukan orientasinya pada materi. Kalau kita orientasi pada materi, misalnya kita taruh kita harus punya omset per bulan 100 juta. Begitu kita udah sampai 100 juta, kita akan di posisi stagnan, dan itu kita ya udah akan gitu-gitu aja. Tapi kalau kita inspirasi itu menyebarkan manfaat, itu insya Allah nggak akan ada habisnya, dan nggak akan mau sampai beberapa generasi pun namanya manfaat akan selalu terasa. Jadi coba usahanya itu kita mindsetnya dalam rangka menyebarkan manfaat, dan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Itu sih kalau saya pribadi yang membuat saya terinspirasi dan juga menjadi motivasi karena hal tersebut, Pak.